sarupa pidya walaya suasadi siwa om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mam santauya manasu dosa permadat kesamam om santi 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 Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah BNN gagalkan penyeludupan 360 kg narkoba jaringan Aceh. TNI terus bersihkan sampah di Pantai Kuta. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional BNN mengungkap peredaran narkotika jaringan Aceh dengan skala besar yang mencakup barang bukti 360 kg narkotika. PLT Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan menyatakan bahwa barang bukti itu terbagi dalam 160 kg sabu dan 200 kg ganja yang disita dari dua kasus terpisah di Aceh Timur dan Sumatera Utara. Berlokasi di kantor BNN Cawang, Jakarta Timur, Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkap peredaran narkotika jaringan Aceh dengan skala besar mencakup barang bukti 360 kg narkotika. PLT Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan menyatakan bahwa barang bukti itu terbagi dalam 160 kg sabu dan 200 kg ganja yang disita dari dua kasus terpisah di Aceh Timur dan Sumatera Utara. Ia menuturkan kasus pertama diungkap di Jalan Lintas Sumatera Medan Banda Aceh. Petugas pun menangkap berinisial MAZ yang membawa 5 karung plastik kuning berisi 100 bungkus sabu dengan berat sekitar 100 kg di dalam mobil. Dalam pengungkapan itu, BNN juga menyita 2 unit mobil yang dikendarai para tersangka hingga 3 unit handphone. Saat ini BNN masih melakukan penyidikan terhadap para pelaku. Satu kegiatan RPE, Revenue Execution di Aceh. Oleh karena itu, rekan-rekan, izinkan kami menyampaikan tentang proses yang terjadi dimulai dari pemberantasan penangkapan jenis sabu jaringan internasional yang dilakukan oleh M pada tanggal 24 Januari 2026 di daerah Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pada satu pelaku kurir mengangkut narkotika yang dikendalikan
oleh seorang berinisial IB yang hari ini ditangkap. Jadi pada saat itu yang bersangkutan melarikan diri. Yang kita bisa tangkap adalah kurirnya dengan jumlah barang bukti sebanyak 100 kilo, tepatnya di daerah Perlak. Sehingga pada saat itu sebagai pengendali yang namanya IB, kita minta bantuan dari BNP Aceh untuk dilakukan pengejaran. Jadi kalau tanggal 24 Januari kita bisa menyita 100 kg yang ada di daerah Perlak. Kemudian yang korelasinya dengan 60 kg yang tadi malam atau tepatnya jam 2 pagi ditangkap, itu berhasil diambil dari seseorang yang bernama IB, Ibiren. Sehingga dari Ibiren kita mengirim yang bersangkutan untuk mencari barang bukti yang disimpan. Ternyata yang bersangkutan bersama-sama dengan satu orang lagi namanya H menyimpan barang bukti sebanyak 60 kilo di bawah satu lokasi namanya kandang kambing, jadi tanam di tanah. BNN juga telah berhasil menyelamatkan potensi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat sekitar 600.000 jiwa. Kemudian nilai ekonomis narkotika ganja tersebut di pasaran dapat mencapai 1,5 miliar. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali meringkus seorang pria asal Jakarta yang kedapatan memasukkan narkoba jenis sabu ke Bali dengan modus melalui jalan darat. Dalam kasus ini, polisi menyita 3 paket besar sabu dengan berat mencapai 3 kg lebih yang disembunyikan dalam tas ransel. Petugas menangkap tersangka BH dengan 3 paket narkotika jenis sabu yang dibawa dari daerah Jakarta untuk diedarkan kembali di Bali. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Ditres Narkoba Polda Bali, bahwa berawal tersangka BH disuruh ke Jakarta oleh seorang temannya yang bernama L untuk mengambil paket sabu di daerah Priok, Kampung Bahari, Jakarta Utara. Tersangka BH ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang atas biaya dari Lita. Di Jakarta, tersangka diberikan uang jalan dan uang makan dan hotel tempat menginap. Selanjutnya tersangka cara bertemu dengan orang yang bernama A dan mengambil barang terlarang tersebut di daerah Priok, Kampung Bahari, Jakarta Utara. Selanjutnya, tersangka BH ke daerah Pulau Gebang mencari bus untuk berangkat ke Bali dengan menumpang di sebuah bus menuju Bali sambil membawa tas yang berisi 3 paket sabu dengan berat totalnya 3 kg. Sesampainya di Bali, tersangka diringkus dan dilakukan penggeledahan di pos penjagaan 2 Pelabuhan Gilimanuk. Dari hasil pengungkapan tersebut, Ditres Narkoba Polda Bali menyita barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan berupa 3 bungkus plastik yang masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 3,235 gram bruto atau 3.002,22 gram neto. Isinya kristal ya, sabu katanya. Sabu katanya. Kita temukan di dalam tas ini berapa banyak nih? 3 kotak ya. Ya beratnya kira-kira sini nih 1 kilo ya. Kamu udah tahu mungkin ya. Apa tujuanmu membawa gini? Saya cuma kerja aja. Kerja disuruh orang ngambil. Ya. Tersangka AS berangkat dari Terminal Pulau Gebang menuju Bali dengan menggunakan bus Gunung Harta dengan membawa 3 paket sabu tersebut. Sehingga pada tanggal 4 Februari sekitar pukul 8.00 tersangka AS tiba di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Mopsnam Ditres Narkoba dan ditemukan 3 paket sabu yang disimpan dalam tas warna coklat bertuliskan tracker. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka AS, paket 3 paket sabu tersebut adalah milik L. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Rai Swantara, Bali TV.
Beralih ke informasi yang lain, pemirsa, LPD Desa Adat Penarungan merayakan puncak hari ulang tahun ke-35 dengan semangat kebersamaan serta komitmen memperkuat pelayanan berbasis digital demi mewujudkan kesejahteraan kerama desa. Acara digelar di Wantilan Pura Dalam Jati, Desa Adat Penarungan, Minggu pagi 8 Februari 2026. Perayaan diawali dengan kegiatan jalan santai yang dilepas langsung oleh Bendesa Adat Penarungan Imade Widiade bersama anggota DPRD Badung Putu Sike Adiputra, didampingi Sekretaris Desa Penarungan dan Pemucuk LPD Desa Adat Penarungan. Ribuan warga turut ambil bagian menyusuri rute sepanjang 5 km, melintasi Jalan Raya Penarungan, menuju perempatan desa, kemudian melewati jogging track sebelum kembali ke Wantilan Pura Dalam Jati. Mengusung tema Sahakarya Bawana Jagadita yang berarti berkarya dan harmoni mewujudkan masyarakat sejahtera, perayaan ini menjadi momentum refleksi perjalanan LPD selama 35 tahun. Ketua Panitia Insinyur Imade Subawo menyampaikan usia 35 tahun merupakan usia produktif bagi LPD. Rangkaian kegiatan sosial telah dilaksanakan sejak Januari 2026, di antaranya bakti sosial dan pembagian tong sampah ke masing-masing banjar, sekolah, serta pura kayangan desa di Desa Adat Penarungan pada 4 Januari. Kemudian donor darah pada 15 Januari serta pemberian tali kasih kepada 61 penyandang disabilitas pada 21 Januari 2026. Pemucuk LPD Desa Adat Penarungan Iwayan Sudiarto menegaskan komitmen LPD untuk tetap berpegang pada swadharma, menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja, serta meningkatkan pelayanan prima berbasis digitalisasi. Hingga 31 Desember 2025, LPD Desa Adat Penarungan mencatat aset sebesar 107,6 miliar rupiah, meningkat dari 99 miliar rupiah pada tahun 2024. Dana pihak ketiga tercatat 93 miliar rupiah dengan penyaluran kredit mencapai 79 miliar rupiah kepada sekitar 460 nasabah kredit. Total nasabah ini mencapai lebih 6.000 orang. Laba tahun 2025 tercatat sebesar 1,9 miliar rupiah dengan modal LPD mencapai 19 miliar. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan positif hampir di seluruh aspek pengelolaan. Inovasi produk layanan dan sistem digital terus dikembangkan oleh LPD semakin mudah diakses masyarakat untuk berbagai kebutuhan transaksi. Sesuai dengan tema yang kita angkat dalam perayaan ulang tahun LPD yang ke-35, yaitu Sahakarya Bawana Jagadita, yang mempunyai makna berkarya dalam harmoni wujudkan masyarakat sejahtera. Di sini kami berharap ke depan LPD Desa Adat Penarungan tetap berkomitmen untuk menjalankan swadharma, menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja, tentu dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan nasabah berbasiskan digitalisasi. Sementara itu, Bendesa Adat Penarungan Imade Widiade menyampaikan rasa syukur atas perkembangan LPD yang dinilai terus meningkat. Dari laba tahun 2025 sebesar 20% atau sekitar 380 juta rupiah disalurkan kepada desa adat untuk mendukung program pembangunan serta pelestarian adat dan budaya. Nas Tungkaro di 2025 kemarin LPD Penarungan mencapai keuntungan yang luar biasa 1,7 miliar, sehingga 1,7 itu 20% diberikan ke desa adat, kurang lebih mencapai 380 juta. Astungkaro kami dapat mempergunakan dana dimaksud untuk pembangunan selanjutnya di desa adat. Kemeriahan acara semakin terasa saat pengundian hadiah utama gebiar berupa 1 unit sepeda motor yang disambut haru oleh pemenang undian. Terima kasih banyak-banyak LPD-nya atas hadiahnya. Semoga bahagia selalu, LPD-nya lancar, jaya. Di usia ke-35 tahun LPD Desa Adat Penarungan diharapkan terus tumbuh sebagai lembaga keuangan desa yang sehat, inovatif, serta mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi sekaligus memperkuat kesejahteraan dan pembangunan Desa Adat Penarungan. Indrawan dan Edi, Bali TV. TNI terus bersihkan sampah di Pantai Kuta. Kami sudah kembali dengan laporan.
Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Pemirsa, TNI bersama unsur-unsur masyarakat lainnya terus melakukan pembersihan di Pantai Kuta dan sekitarnya pada Minggu 8 Februari 2026. Kali ini terpantau sampah yang menepi tidak begitu banyak dan masih didominasi oleh sampah plastik. Beginilah kondisi Pantai Kuta khususnya di depan bangunan gedung shelter kebencanaan Baruna pada Minggu pagi 8 Februari 2025. Pantai Kuta tampak relatif sudah bersih berkat puluhan personel TNI dan unsur-unsur masyarakat dan instansi lainnya yang dengan sigap melakukan bersih-bersih pantai. Pagi ini sampah yang terbawa arus tidak begitu banyak dan didominasi oleh sampah plastik. Sementara ranting-ranting kayu ataupun kayu gelondongan besar tidak terlihat. Kapten CPL Eka Setiawan, koordinator pembersihan pantai mengatakan bersih-bersih kali ini melibatkan personil dari TNI, dari Kodim, Korem dan 741 bersama masyarakat dan Pemda. Bersih-bersih dilakukan di berbagai tempat secara berkelompok mulai dari sepanjang Pantai Legian, Kuta, terus ke selatan seperti Pantai Klan, Jerman hingga ke Pantai Kedonganan. Sampah yang terkumpul diangkut ke tempat penumpukan sementara menggunakan alat berat. Pada pagi hari ini kita kembali melaksanakan pembersihan korve pantai, di mana kita juga semua sedang melaksanakan pembersihan baik di Kedonganan, di Pantai Kuta, dan juga beberapa personil yang kita lakukan ini adalah dari Korem, dari Kodim, dari 741. Ini semua juga sudah melakukan pembersihan setiap hari. Intinya kita melaksanakan tugas ini secara bersama-sama baik dengan provinsi daerah dan juga dengan TNI. Kita bersama-sama membersihkan sampah setiap hari. Kapten Eka Setiawan mengajak segenap komponen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan ikut bersih-bersih pantai, mengingat Pantai Kuta adalah ikon pariwisata Bali yang harus kita jaga bersama kebersihan dan keindahannya. Ria Sobali TV. Selain menghadapi masalah sampah kiriman Pantai Kuta juga dihadapi masalah serius, yakni abrasi yang terus mengikis tepi Pantai Kuta hingga hampir menyentuh jalan setapak. Abrasi ini sudah berlangsung lebih dari 2 bulan. Menurut penuturan sejumlah pedagang maupun balawista di Pantai Kuta, abrasi sudah terjadi sejak 2 hingga 3 bulan lalu. Abrasi secara sedikit demi sedikit mengikis pasir-pasir pantai hingga menimbulkan jurang setinggi 1,5 hingga 2 meter. Abrasi yang cukup luas ini paling parah terjadi dari pintu masuk utama Pantai Kuta ke selatan hingga di gedung shelter kebencanaan Baruna.
yang menyebabkan munculnya jurang di depan lapak-lapak pedagang yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh jalan setapak yang berjarak kurang lebih 1 hingga 2 meter dari bibir abrasi. Abrasi sedang ditanggulangi oleh instansi terkait. Sejumlah pedagang pun membantu mengamankan tempat berjualan mereka agar tidak amblas dengan menempatkan batu-batu kerip pantai yang lepas. Abrasi seperti ini menurut beberapa pedagang rutin terjadi setiap tahun pada musim penghujan. Ombak besar yang tinggi setiap tahun memang kerap menghantam Pantai Kuta dan menyebabkan abrasi, dan abrasi kali ini terbilang cukup parah. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar wajah Pantai Kuta kembali indah seperti dulu. Sampah dan abrasi ini membuat wajah Pantai Kuta sangat berbeda. Meski begitu, sejumlah wisatawan tampak tetap menikmati Pantai Kuta dengan duduk-duduk di warung tepi pantai maupun bermain surfing. Ria Sobali TV. Sementara itu, pengelolaan sampah menjadi perhatian serius pelaku usaha pariwisata di kawasan Sanur seiring dorongan pemerintah untuk menerapkan sistem yang lebih modern dan berkelanjutan. Kolaborasi antara desa dinas, desa adat, dan pemerintah dinilai penting agar pengelolaan sampah berjalan efektif dan konsisten. Komisaris Hotel Melati di Sanur, Ide Bagus Kiane, menjelaskan pihaknya sejak awal telah mengantisipasi arahan pemerintah kota dengan membangun 2 fasilitas pengolahan sampah modern di lingkungan hotel. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan sistem tersebut tidak dapat berjalan secepat yang direncanakan, sehingga diperlukan langkah alternatif agar pengelolaan tetap optimal. Melalui pendekatan yang komprehensif, disepakati pola pengelolaan yang mengombinasikan sistem modern dengan kerjasama desa dan desa adat. Sampah hotel diangkut setiap pagi oleh pengelola desa, sementara pihak hotel memberikan kontribusi sukarela sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan Sanur Denpasar. Mengantisipasi arahan dari pemerintah kota untuk membuat tebal modern, ya. Kita buat 2 seperti yang teman-teman lihat tadi di belakang. Nah, dengan proses itu ternyata tidak bisa secepat yang kita harapkan. Nah, sehingga kami mengadakan pendekatan dengan desa adat, dan desa dinas. Dalam pendekatan jadi disepakati sampah kami di samping mempergunakan sistem tebal modern, kami juga berlangganan dengan pemerintah desa, dengan desa adat. Jadi sampah kami setiap pagi diambil. Nah, kami menyumbang secara sukarela 1 juta setiap bulannya. Itulah proses pengulangan sampah kami di dalam membantu ikut proses menyukseskan Bali, khususnya Denpasar Sanurnya bebas dari sampah. Itulah yang kami lakukan di M3. Dengan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah dan desa adat, pengelolaan sampah di kawasan pariwisata seperti Sanur diharapkan dapat berjalan lebih tertata dan berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi contoh bahwa upaya menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan bersama tanpa mengabaikan kondisi dan kemampuan masing-masing wilayah. Supariana dan Angkat Wirawan, Bali TV. Kami segera kembali dengan informasi tim gabungan tertibkan ojol ilegal. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik.
Cat Kalor, harga ekonomis. Pemirsa, maraknya ojek online yang tidak terregistrasi atau ilegal membuat tim gabungan dari Polres Badung bersama Satpol PP Badung Sabtu malam terjun melakukan penertiban di kawasan Jalan Pantai Brawe, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi kriminalitas yang dapat mengancam wisatawan akan keberadaan ojol ilegal. Puluhan petugas gabungan dari Polres Badung dan Satpol PP Badung terjun melakukan aksi penertiban di 2 titik di sepanjang Jalan Pantai Brawe, Desa Tibu Beneng. Satu persatu pengemudi ojek online yang melintas di kawasan tersebut diberhentikan dan diperiksa petugas. Pemeriksaan dilakukan pada penggunaan aplikasi resmi, kelengkapan surat-surat kendaraan, penggunaan helm, kelengkapan kendaraan maupun barang bawaan. Dalam pengecekan ojol resmi terregistrasi atau tidak langsung dilibatkan petugas dari perusahaan pemilik aplikasi. Dalam aksi penertiban ini masih banyak ditemukan ojol yang tidak menggunakan helm saat berkendaraan, penumpang yang tidak menggunakan helm, melepas plat nomor kendaraan, maupun menggunakan jaket lain yang identitas tidak sama dengan aplikasi yang digunakan. Kabag Ops Polres Badung, Kompol Igusti Nyoman Sudarsana mengatakan dilakukan aksi penertiban ini untuk menindaklanjuti banyak laporan akan keberadaan ojol ilegal yang cukup meresahkan masyarakat maupun wisatawan. Kita melakukan upaya pencegahan terkait dengan banyaknya masukan dari masyarakat, baik dari turis maupun dari warga lokal tentang banyak ditemukan driver ojol yang tidak terregistrasi. Oleh karena itu kita melakukan kegiatan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Ya lumayan bagus sih Pak, biar bisa ini di aplikasi ya. Biar adalah orderan masuk di sini. Itu aja. Lebih aman nggak rasanya kalau kayak ditertibkan? Aman ya. Diharapkan dengan penertiban ini para pengemudi ojol dapat meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dan selalu menjaga keselamatan bersama. Di samping itu, masyarakat maupun wisatawan lebih bisa memilih fasilitas resmi sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari aksi kriminalitas. Rai Suantara, Bali TV. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap seorang nelayan yang belum kembali dari melaut di perairan Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem. Inengah Sarem, 68 tahun, dilaporkan berangkat sejak hari Jumat sekitar pukul 14.30 WITA. Dikarenakan tak ada kabar, pihak keluarga dan rekan nelayan berinisiatif mencari namun tak kunjung memberikan hasil. Informasi adanya nelayan hilang diterima petugas siaga kantor pencarian dan pertolongan Denpasar dari kepala dusun setempat. Petugas siaga berkoordinasi dengan Polsek Abang Karangasem dan keluarga korban untuk mempersiapkan pencarian. Sebanyak 6 personel pos pencarian dan pertolongan Karangasem bergerak menuju lokasi. Dengan menggunakan rigid inflatable boat atau RIB, tim SAR gabungan mulai menyisiri di seputar lokasi biasanya korban melaut. Iputu Handika Bayangkara selaku koordinator di lapangan mengungkapkan informasi dari pihak keluarganya bahwa sudah melaksanakan pencarian dengan 3 buah jukung dengan 6 orang nelayan, serta melibatkan kelompok nelayan Bunutan dengan jumlah 7 jukung menuju ke arah selatan Lombok. Tim SAR gabungan selanjutnya melaksanakan pencarian dengan menggunakan 1 buah RIB ke Karangasem dan 4 personil on board gabungan dari Polres Karangasem, dari Bakamla, dari Basarnas.
sampai sore ini pencarian masih nihil. Kendala yang kami hadapi di lapangan yaitu terkait dengan cuaca, mendung, angin kencang 10 km per jam, dan air laut gelombang tinggi. Sementara itu, tim SAR gabungan belum mendapatkan tanda-tanda keberadaan Inengah Sarem. Raiswantara, Bali TV. Kritikan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap kondisi kebersihan pantai di Bali beberapa waktu lalu mendapat tanggapan sejumlah kalangan. Pantai kotor merupakan fenomena rutin yang terjadi setiap akhir dan awal tahun yang diakibatkan oleh musim angin barat, sehingga sejumlah pantai di Bali terdampak sampah kiriman. Menurut tokoh masyarakat asal desa adat Canggu Inengah Sudarsana, Pemprov Bali maupun Pemkab Badung telah menurunkan alat berat untuk membantu proses pembersihan sampah di pantai. Tanpa adanya alat berat tidak akan mampu membersihkan sampah kiriman yang volumenya sangat besar. Berkaitan dengan pengolahan sampah berbasis sumber, ia mengatakan bahwa pemerintah desa sudah berulang kali menginstruksikan warganya untuk membuat tebu modern. Namun hal ini belum bisa berjalan maksimal mengingat hampir sebagian besar warga yang tinggal kawasan pariwisata tidak mempunyai lahan yang cukup untuk membuat tebu modern. Kalau kita bicara sekarang di Bali, secara umum di daerah kawasan pariwisata tidak akan kita bisa buat namanya tebu modern. Kenapa? Sejengkal tanah itu harganya mahal, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat kos-kosan, membuat guest house, atau membuat villa apabila dia punya uang. Contoh sekarang ya, kalau dulu memang kalau kita bicara di Canggu, masih ada tebo kok. Tidak usah kita berpikir tentang sampah. Sekarang kan seperti apa yang saya katakan, bahwa di daerah-daerah pariwisata, kita di Bali adalah kontribusinya adalah daerah pariwisata. Seiring belum maksimalnya penanganan sampah, ia menyarankan kepada Pemkab Badung agar bisa memanfaatkan ex-TPA Canggu sebagai tempat pengelolaan sampah secara modern. Meskipun Canggu merupakan kawasan pariwisata, apalagi pengolahan sampah dilakukan secara modern seperti di luar Bali tentu akan bisa berfungsi dengan maksimal. Badung sebenarnya tidak terlalu banyak berpikir bagaimana Badung membuat namanya tempat pembuangan sampah secara modern. Kebetulan ada, ini tanahnya 3,8 hektar. 3,8 hektar, tempatnya di Canggu. Tepatnya sekali adalah di Subak Umudesa. Sekalipun Canggu adalah daerah pariwisata, kalau saja kita membuat tempat pembuangan sampah secara modern yang dipilah, yang diolah. Kalau sampah organik menjadi pupuk, non-organik kita menjadikan uang, itu bisa. Bagaimana sekarang pemerintah, kenapa kabupaten lain yang ada di Jawa itu bisa? Contoh-contoh banyak. Kenapa kita di Badung tidak akan bisa membuat seperti itu? Makanya harapan saya selaku tokoh masyarakat, kalau bisa Pak, Bapak Bupati, bagaimana caranya, atau mungkin karena itu kewenangan provinsi, mungkin saya tidak tahu, bagaimana caranya ex-TPA Canggu bisa dimanfaatkan untuk membuat sampah yang modern dengan mempergunakan pabrik-pabrik yang bisa mengurai sampah, sehingga kelihatannya asri. Ekayana, Bali TV. Berkoperasi saat lansia, media masih makrame dan kesehatan mental. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air.
kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, pada Februari dan Maret bisa disebut kado bagi warga yang ikut koperasi, sebab pada bulan ini digelar rapat anggota tahunan alias RAT, seperti dilakukan KSU Bina Prestasi dan Pasar pada Minggu 8 Februari 2026. Menariknya, sebagian besar anggotanya lanjut usia atau lansia. Alasannya berkoperasi di saat lansia penting sebagai media untuk mesi mekrame serta kesehatan mental. Pengamat Koperasi Bali yang juga mantan Kadis Koperasi Provinsi Bali, Dewo Nyoman Patre mengungkapkan di acara RAT Koperasi sebaiknya selain diisi acara serius dengan perjalanan keuangan anggota, juga diisi berbagai pengalaman mesi mekrame, menghibur diri bersama. Misalnya RAT KSU Bina Prestasi di Padepokan Bakti Negara diisi dengan edukasi kesehatan bagi lansia. Dewo Nyoman Patre yang juga Ketua Badan Pengawas KSU Bina Prestasi dan sejumlah koperasi membenarkan di semua RAT koperasi yang dia hadiri, acara hiburan seperti bernyanyi bersama penting digalakkan, apalagi jika anggotanya para pensiunan atau lansia. Di usia ini mereka kehilangan segalanya, yakni rekan kerja dan komunitas lainnya. Untuk tetap memiliki kawan dan hidup dalam komunitas, sebaiknya saat mencapai usia lansia, masyarakat bisa ikut berkoperasi. Usai RAT, masyarakat bisa pulang membawa bingkisan dan hadiah. Dari kantor, teman sudah pada menghilang. Nah, koperasi inilah kita jadikan sebagai wadah untuk kita bisa mempertemukan, bersilaturahmi, bersilaturahmi dengan teman-teman yang lama. Itu bisa dilakukan. Jadi koperasi itu bukan sekedar semata-mata mencari keuntungan, tapi di sisi lain adalah siapa mindset mereka tadi, biar bisa ketemu dengan teman-teman lama. Sebagai wadah untuk bersilaturahmi. Yang kedua, yaitu apabila ini kan anggotanya kebanyakan dari teman-teman UMKM. Waktu-waktu mereka membutuhkan modal, dana, nah kita lah bisa membantu dan berproses lebih cepat daripada lembaga-lembaga keuangan lain. Jadi begitu mengajukan dia sebagai anggota, kita layani. Pada bagian lain, dia mendorong koperasi melakukan perbaikan karena maju atau bangkrutnya koperasi tergantung dari sikap mental anggota, integritas pengurus dan tata kelola dan kualitas pelayanan. Ketua KSU Bina Prestasi Nilo Gede Ari Sukeni juga membenarkan koperasi yang dipimpinnya kebanyakan para lansia dan juga pensiunan. Hal ini dijadikan media untuk mesi mekrame dan menjaga keakraban sesama lansia dan anggota sekaligus berinvestasi di tempat yang aman. Dia mengakui KSU Bina Prestasi beranggotakan 182 orang sukses mencapai target pendapatan berkat kerja keras anggota. Pengelolaan dan pengurus menjalankan amanah anggota secara bertanggung jawab. Bahkan nyaris tak ada kredit macet. Aset koperasi kini mencapai 4,5 miliar rupiah dan 90% dananya bergulir di anggota. Hal yang menarik, kebanyakan anggotanya adalah pedagang kecil mikro di pasar dengan bunga seringan-ringannya. Ini sebenarnya bukanlah merupakan koperasi yang besar sekali. Ya cukuplah, tujuan kami adalah untuk membantu para pedagang kecil ya, lingkungan kami. Jadi dengan memberikan bunga yang sangat murah, jadi tujuan kami adalah agar bisa usahanya berjalan lancar, kemudian secara otomatis akan bisa membantu ekonomi keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anggota koperasi kami itu adalah juga para lansia dan pensiunan. Jadi kami
merasa senang. Jadi mereka juga anggota merasa senang karena seolah-olah merupakan ajang komunikasi, ajang bersilaturahmi, bersilaturahmi. Jadi dengan rasa bahagia bisa bertemu, itu sebenarnya. Sementara itu, Dr. Nyoman Soekarto di acara itu membenarkan berkoperasi di usia lansia sangat positif untuk menjaga komunikasi teman sejawat dan baik bagi kesehatan mental. Makanya dia menyarankan para lansia aktif berkoperasi sebagai jembatan Masih Mekramo. Swece, Bali TV. Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan adat dan budaya Bali. Salah satunya melalui penyerahan bantuan seragam pecalang kepada Desa Adat Buleleng yang diserahkan Sabtu siang di Setre Desa Adat setempat. Sebanyak 503 seragam pecalang diserahkan kepada Desa Adat Buleleng dalam rangkaian kegiatan gotong royong yang berlangsung di Setre Adat Buleleng. Gubernur Koster menjelaskan pengadaan seragam tersebut didukung melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dari Perumda Kerta Bali Saguna Provinsi Bali. Bantuan ini diberikan untuk menunjang kelayakan serta mendukung pelaksanaan tugas pecalang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan desa adat. Ia menambahkan langkah tersebut juga menjadi bagian dari penguatan sistem keamanan berbasis adat melalui program Sipadu Beradat yang mendorong sinergi antara seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan dan kelestarian budaya Bali. Pecalang sebali yang jumlahnya 20.000 orang lebih. Sejak lama pecalang kita ini tidak disentuh oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Disentuh dalam pengertian sebagaimana mestinya. Seadanya saja, karena memang pecalang itu layak. Namun demikian, ke depan kita nggak bisa lagi membiarkan situasi itu, karena pecalang itu kita butuhkan, pemerintah yang butuh. Karena itu kita harus urusin dia. Nah inilah yang menjadi bagian yang akan kita menjalankan ke depan bersamaan dengan terus upaya kita memperkuat keberadaan desa adat di Bali. Dengan adanya bantuan ini, peran pecalang sebagai garda terdepan pengamanan berbasis adat semakin optimal dalam menjaga tradisi, seni, serta budaya Bali tetap lestari. Sementara pecalang yang menerima seragam tersebut sangat antusias dan berterima kasih dengan perhatian yang diberikan Gubernur Bali Wayan Koster kepada para pecalang di desa adat khususnya Desa Asat Buleleng. Banyak-banyak terima kasih sareng Bapak Gubernur sampun ngicenin seragam pecalang ring Kabupaten Buleleng. Suksema Pak Gubernur, suksema. Masing-masing desa adat mempunyai seragam pecalang beda-beda. Sekarang sudah jadi satu sekian pecalang Bali untuk seluruh Buleleng. Seluruh pecalang di Desa Adat Buleleng mendapatkan pakaian seragam lengkap pecalang berupa udeng, baju, saput, dan juga kamen. Selain memberi bantuan seragam, Gubernur Koster juga mengunjungi pembuatan ekoenzim di area Setre Adat Buleleng yang dibuat dari sampah organik dan sisa canang dari setre. Organik, sampai dia begini berapa lama? Ini 28 hari. Kita sudah fermentasi ya. Sedikit yang proses pisah, kemudian diayak. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, rencana pemberian insentif bagi pecalang sebali belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan program tersebut baru berjalan pada 2027 atau 2028. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menyerahkan bantuan seragam kepada pecalang Desa Adat Buleleng di Setre Adat Setempat siang tadi. Dalam kesempatan tersebut, seorang pecalang sempat menagih janji kampanye terkait insentif. Nanti, kapan akan disampaikan langsung merek di pasar yang mewakili pecalang Desa Adat Buleleng. Mungkin teman-teman malu menyampaikan, jangan malu-malu kita sampaikan aja, monggo Bapak.
Gubernur Koster menjelaskan skema pemberian insentif sebesar 50 juta rupiah per desa adat masih dalam tahap perhitungan. Jika direalisasikan untuk seluruh desa adat di Bali, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai 70 miliar rupiah. Koster menyebut keterbatasan fiskal dan fokus anggaran pada pembangunan infrastruktur strategis, termasuk proyek shortcut Singaraja Mengwitani, menjadi alasan penundaan tersebut. Pemerintah berharap setelah proyek-proyek strategis tersebut rampung, program insentif bagi pecalang dapat segera direalisasikan. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan STT Cantika Banjar Sedana Merta angkat tema Dewi Saraswati pada ogoh-ogoh tahun Saka 1948. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras ketikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, tema ogoh-ogoh salah satu STT di Denpasar yaitu STT Cantika pada tahun baru Saka 1948 merupakan kelanjutan dari tema-tema sebelumnya yang secara berkesinambungan mengangkat manifestasi Dewi Parwati, Dewi Laksmi, dan tahun ini mengangkat Dewi Saraswati. Hal ini diungkapkan pengurus STT Cantika Banjar Sedana Merta I Gede Panji Arta. Namun demikian, seiring dengan adanya ketentuan dalam pelaksanaan Kesang Festival yang mengusung tema memuliakan air, konsep ogoh-ogoh Dewi Saraswati tersebut kemudian diringkas dan disesuaikan agar selaras dengan tema perlombaan yang ditetapkan. Penyesuaian ini dilakukan tanpa menghilangkan makna filosofis yang terkandung dalam sosok Dewi Saraswati itu sendiri. Dalam penggarapan ogoh-ogoh Dewi Saraswati terdapat sejumlah karakter yang syarat akan nilai spiritual. Salah satunya digambarkan melalui sosok manusia yang sedang melukat. Panji Arta menjelaskan adegan tersebut merepresentasikan prosesi pengelukatan yang biasa dilakukan saat Banyu Pinaro sebagai simbol penyucian diri. Setelah melaksanakan prosesi pengelukatan, manusia diharapkan mampu menetralkan dase mala yang ada dalam dirinya. Sementara itu, karakter-karakter ogoh-ogoh dengan wujud menyeramkan yang mengelilingi figur utama dimaknai sebagai perwujudan dari mala atau sifat-sifat negatif dalam diri manusia. Dari sisi material, ogoh-ogoh STT Cantika Banjar Sedana Merta tahun ini dibuat dengan mengutamakan penggunaan bahan ramah lingkungan. Beberapa bahan utama yang digunakan antara lain bambu dan rotan. Untuk mempercepat proses pengerjaan, digunakan gulungan siap atau kurungan ayam, kertas, plester kertas, serta clay untuk menunjang detail-detail arsitek pada ogoh-ogoh.
Yang mau kita sampaikan di sini pesannya adalah supaya masyarakat, terutama murid-murid nih kan pasti nggak asing sama Dewi Saraswati, karena hampir di setiap sekolah nih wonten patung Dewi Saraswati nih pangten cuman napi ya patung napi niki kok Dewi dini mejang napi nih nah di sini kita mau menyampaikan bahwa selain Dewi Saraswati nih Dewi pengetahuan, supaya kita tidak cuma iya nak cuman Dewi pengetahuan, kurang lebih dalamnya pengetahuan nih seperti apa, bagaimana kita memuliakan pengetahuan nih bagaimana kita menggunakan pengetahuan nih dengan bijaksana, bagaimana kita mengolah pengetahuan itu supaya berguna untuk diri kita gitu. Sementara itu Nyoman Darsane selaku penanggung jawab konsep hidrolik menjelaskan bahwa ogoh-ogoh tahun ini mengalami pengembangan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada ogoh-ogoh Dewi Parwati hanya menggunakan satu sistem hidrolik, kemudian meningkat menjadi 2 hidrolik pada ogoh-ogoh Dewi Laksmi. Maka pada ogoh-ogoh Dewi Saraswati tahun ini diterapkan 5 sistem hidrolik. Dengan penambahan tersebut, pergerakan ogoh-ogoh menjadi lebih variatif dan dinamis dibandingkan karya sebelumnya. Kan di sini tiang lihat ogoh-ogoh nih tiang bagi menjadi 1, 2, 3 bagian. Yang dimana yang paling atas karakter utama itu dari Dewi Saraswati itu berdiri, habis itu tangan bergerak, habis itu dia membuang air dari teratai, dan di bagian kedua ada angsa, dan angsa itu dari sayap dari kucup, kembang lalu ngepak. Dan di bagian ketiga di sini ada yang di bawah, itu ogoh-ogoh pembantu, itu semua bergerak dari kembang semua dan kucup, dan ada yang nunas tirta lagi karakter yang di tengah. Lebih lanjut, Panji Arte menambahkan bahwa estimasi biaya pembuatan ogoh-ogoh Dewi Saraswati ini berada pada kisaran 150 juta hingga 200 juta rupiah. Dana tersebut dihimpun melalui berbagai upaya mandiri STT seperti merchandise, kegiatan penyelenggaraan warung mini STT, basar, serta berbagai perlombaan yang digelar. Selain itu, beberapa pihak sponsor juga telah mulai memberikan dukungan untuk menyukseskan pembuatan ogoh-ogoh tersebut. Dengan konsep yang matang, filosofi yang kuat, serta pengembangan teknologi pergerakan, ogoh-ogoh STT Cantika Banjar Sedana Merte diharapkan mampu memberikan sajian seni yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga syarat makna spiritual dan juga budaya. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Husada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.